Ego, penghalang utama doa panjenengan untuk terkabul. Doa panjenengan gak kunjung terkabul. Padahal sudah berdoa lama sekali memakai metode hukum law of attraction yang beraneka macam. Juga metode-metode hukum asumsi Neville Goddard yang bermacam-macam. Juga metode-metode keagamaan seperti yang diajarkan agama panjenengan. Tetapi semua zong. Itu disebabkan oleh ego panjenengan. Singkirkan ego panjenengan, maka doa akan terjawab lebih cepat. Bisa jadi minggu depan atau bulan depan Tuhan berkenan menjawab doa panjenengan yang sudah panjenengan panjatkan bertahun-tahun itu. Di video lain saya pernah membahas tentang ego sebagai biang kerok kegagalan banyak orang praktek hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Nah, kali ini saya akan mempertajam pembahasan tentang ego. Ego sejatinya adalah pemusatan pada diri sendiri. Ego mengambil bentuk berupa keserakahan, kesombongan, ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal lain yang sejenisnya. Misalnya begini, kalau panjenengan adalah rakyat kecil, rakyat sederhana, panjenengan berdoa agar Tuhan menjadikan panjenengan seorang triliuner dalam waktu 1 tahun. Itulah ego. Panjenengan bukan memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan keserakan dan kerakusan dan ketamakan. Apa manfaatnya uang 1 triliun bagi seorang rakyat jelata? Nggak ada, justru masalah yang akan muncul. Dengan demikian saya pastikan doa semacam ini akan gagal. Lain ceritanya kalau yang menghendaki uang 1 triliun adalah pengusaha besar yang terdesak utang 1 triliun yang memakai anggaran APBN dan harus segera melunasi. Itu tentu lebih masuk akal tentunya. Lalu misalnya panjenengan merasa sebagai seorang yang sangat beriman karena rajin beribadah, begitu percaya bahwa Tuhan akan melindungi panjenengan, lalu naik motor tanpa helm pengaman, karena yakin Tuhan akan melindungi kepala panjenengan dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Itulah yang namanya ego. Ini disebut sebagai kesombongan. Panjenengan bukan memuliakan Tuhan, tapi memuliakan kesombongan panjenengan. Bagaimanapun kalau Anda terjungkal, ya pasti akan sakit ya. Demikian juga kalau panjenengan khawatir bila Tuhan tidak mengabulkan doa-doa panjenengan. Cemas ya. Itulah yang dinamakan ego. Kekhawatiran tanda ketidakpercayaan. Padahal Tuhan itu hanya mau untuk dipercayai. Tetapi panjenengan lebih mempercayai kekhawatiran daripada percaya pada Tuhan. Doa semacam ini pun dijamin akan gagal. Pokoknya ya, ego adalah penghambat segala manifestasi, penghambat segala keajaiban. Lantas bagaimana melepaskan ego agar manifestasi hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard bisa berhasil? Jawabannya sederhana, tetapi Anda perlu latihan untuk bisa melakukannya dengan baik, yaitu sikap pasrah. Kembangkan sikap pasrah, pasrah berserah, pasrah pada kehendak Tuhan. Pasrah pada prosesnya yang sudah direncanakan Tuhan itu. Dengan pengertian bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi panjenengan. Jadi law of attraction dan law of assumption bukanlah alat untuk memaksakan kehendak panjenengan. Memaksakan kehendak panjenengan yang sakwudele dewe. Memaksakan kehendak agar Tuhan melakukan apa saja yang menjadi keinginan manusia. Bukan demikian. Law of attraction dan hukum asumsi adalah alat atau metode lah ya, metode untuk menyerahkan kehendak panjenengan pada tangan Tuhan. Ya, ingat ya, menyerahkan kehendak panjenengan pada tangan Tuhan. Bukan metode untuk memaksa Tuhan melaksanakan kehendak panjenengan. Bukan. Jadi tentang bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa panjenengan dan kapan doa itu dikabulkan, panjenengan tak perlu mendikte Tuhan. Serahkan sepenuh-penuhnya, serahkan total 100%. Maka sikap demikianlah yang akan memperbesar peluang doa panjenengan dikabulkan. Ucapkan afirmasi atau doa inilah ya ketika panjenengan berdoa mohon sesuatu. Demikian, Tuhan, aku pasrahkan niatku ini ke dalam tangan-Mu. Bantu aku untuk berserah terhadap cara bagaimana niatku ini terkabulkan. Bantu aku berserah tentang kapan niatku ini terkabulkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Doa ini atau afirmasi ini walau sederhana, tetapi punya daya yang luar biasa untuk mengikis sifat gigi mongso panjenengan, sifat ego panjenengan. Lambat laun kadar ego akan menurun dan Tuhan punya ruang bebas yang lebih luas untuk mengatur semua hal baik bagi kehidupan panjenengan. Dan mukjizat pun justru lebih cepat terjadi. Hasilnya pasti jauh lebih memuaskan. Karena Tuhan sanggup memberikan lebih daripada yang kita pikirkan, asalkan kita tidak egois. Demikianlah sahabatku semua, pembelajaran hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard tentang ego sebagai penghambat utama doa yang dikabulkan. Selamat praktek, salam seger waras.